alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarah kitab Safinatis Shalah Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan berkenaan dengan izalatun najasa ya. Sudah disebutkan kemarin cara menyucikan dua jenis najis, yakni najis mutawassithah dan najis mughalladah. Najis mutawassithah dan najis mughalladah. Najis mutawassithah cara menyucikannya adalah disiram sampai bersih, sampai hilang najisnya, sampai hilang semua sifat najisnya. Baunya, rasanya, warnanya hilang. Sudah sampai sini ya? Nah, sampai hilang. Kemudian kalau misalnya kurang dari 3 kali hilang, maka disunnahkan menggenapkan tiga kali. Ya. Jadi kadar wajib paling minimalnya 1 kali sampai hilang najisnya. Sunnahnya paling minimal 3 kali. Kalau dia butuhkan lebih dari 3 kali, ya lebih dari 3 kali tidak ada masalah. Ya, kalau memang dibutuhkan untuk menghilangkan najisnya. Adapun najis mughalladah ini apa? Sudah disebutkan ya 7 kali siraman, di mana siraman yang pertama yakni siraman yang digunakan untuk menghilangkan apa? Najis ya. Kalau misalnya dibutuhkan 3 kali siraman untuk menghilangkan, maka 3 kali siraman dihitung 1, setelah itu baru dihitung selanjutnya ya. Dan sudah disebutkan ya aturan berkenaan dengan tanah, bahwa harus ada tanah dan tanah tidak boleh diganti dengan yang lain, dengan alat pembersih yang lain. Nah, ini cara membersihkan najis ainiyah, yakni najis yang ada apanya? Apa najis ainiyah? Iya, ada ainnya disebutkan situ ya. In kana laha ta'mun aw launun aw rih. Najis yang ada masih ada baunya atau rasanya atau warnanya, masih ada ainnya. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, untuk najis mukhaffafah kita belum jelaskan ya. Untuk najis mukhaffafah, kencing bayi laki-laki ini kan termasuk najis ainiyah. Termasuk najis ainiyah. Untuk najis mukhaffafah maka dipercikkan atau diteteskan air dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan najisnya ya, dengan jumlah air yang lebih banyak dibandingkan najis. Nah, sampai hilang sifat-sifatnya, sampai hilang sifat-sifatnya. Jelas ya? Jadi misalnya kencing bayi laki-laki itu sebesar ini misalnya, ya sudah ditetesi air di semuanya atau dipercikkan air sampai basah semua, sampai sini, sampai kena seluruhnya, di mana air yang digunakan untuk dipercikkan atau ditetesi itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan najis. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan ketika dikatakan kencing bayi dipercikkan saja, tentunya dari tentunya itu hal yang keliru. Ya, bagaimana bisa najis yang banyak hilang dipercikan gitu ya? Tidak bisa, harus airnya lebih banyak. Ya, bedanya kan cuma tidak disiram doang, tidak disiram begini nih, kayak kencing bayi laki-laki, kencing bayi perempuan. Jadi kencing sama seperti kencing dewasa, najis, sama najisnya, harus dihilangkan. Cuman yang diringankan cara apa? Cara menghilangkannya. Ya, cara membersihkannya diperingan. Ya, itu tidak perlu sampai disiram, tapi cukup dipercikkan atau ditetesi dengan jumlah air yang lebih banyak dibandingkan najisnya. Jelas, sampai hilang baunya, rasanya, warnanya. Kalau masih ada baunya ditetesin lagi, dipercikkan lagi. Jelas? Ya, dan demikian seterusnya. Tapi itu global ya. Saya rinciannya dibahas di kitab-kitab yang lebih tebal. Nah, selanjutnya kata beliau untuk najis hukumiyah, an-najasah al-hukumiyah. Kata beliau, wa in kanat min ghairiha. Wa in kanat min ghairiha, yakni min ghairiha apa di sini? Ini matuf kemana ini? Kan disebutkan di atas fa in kana laha ta'mun aw launun aw rih ya. Kalau najis itu adalah najis ainiyah, najasa ainiyah yang ada baunya, rasanya atau baunya atau warnanya atau baunya, maka cara membersihkannya seperti yang sudah disebutkan. Sekarang wa in kanat min ghairiha, kalau najisnya selain daripada itu, maksudnya apa? Tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, yakni najis hukumiyah. Najis apa? Hukumiyah.
Wa in kanat min ghairiha ghasalaha marratan. Wa yajibu sabbul ma' 'ala al-mutanajjis idza kana al-ma'u duna al-qullatain. Baik. Kata beliau, kalau najisnya itu najis hukmiyah, maka ghasalaha marrah, cukup disiram satu kali. Yang mana namanya najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah benda atau zat yang najis, namun sudah tidak ada sifat-sifat najisnya di situ, sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Contoh misalnya di teras depan, ya, misalnya anggaplah ada kencing di situ, ya, ada kencing di situ, dibiarkan tidak disiram, kemudian kena matahari, kena angin dan seterusnya sampai apa? Tegelnya bersih. Das ya, kita cium baunya, rasanya, warnanya tidak ada, tidak ada kencing, tidak ada zat kencing di situ. Sudah sampai sini? Nah, apakah tegel itu najis? Najis. Kenapa najis? Ya kenapa? Ya kalau hilang berarti tidak ada apa-apa lagi. Ya karena pembersihnya bukan air, jadi tidak syah. Namanya najis hukmiyah, ini tetap dihukumi najis walaupun zatnya sudah hilang, tapi hilangnya bukan pakai air, tidak syah cara membersihkannya. Paham ya? Itu najis hukmiyah, ini najis yang sudah tidak ada lagi zatnya di situ, tapi hilangnya bukan karena air, bukan dengan air. Terserah pakai apa, kayaknya bukan pakai air. Contoh lain, ada kotoran ayam di depan, ya, kemudian disiram pakai air teh sambil digosok sampai bersih, suci nggak? Tidak suci, tetap najis. Kenapa? Karena air teh bukan penyuci, bukan air. Ya sampai sini Ustaz Adi panggil. Ustaz Adi ini kira mengendalikan pelajaran dalam motor, kamu lihat Ustaz Adi mau kesini tadi tapi nggak jadi. Hah? Oh gitu. Taib. Sudah sampai sini? Ya, jadi teh ini bukan penyuci, karena itu walaupun tai ayamnya hilang tetap najis. Sudah sampai sini ya? Kenapa? Karena tidak dibersihkan dengan cara yang benar, sehingga walaupun hilang, ya hilang betul, tapi dihukumi najis, tetap dihukumi najis. Namanya najasa hukmiyah. Ya. Baju dikencingi, dijemur, kena matahari, kena angin, hilang. Tidak boleh dipakai sholat bajunya, walaupun bersih, tidak ada bau, rasa, warna kencing, tapi dihukumi itu najis. Itu namanya najasa hukmiyah, yakni dihukumi najis walaupun sudah tidak ada ain najasa padanya. Nah, bagaimana caranya menyucikan najasa ainiyah? Kata beliau, disiram satu kali saja, selesai. Ya, mirip kayak formalitas ya. Kan najis harus hilang pakai apa? Air. Nah, sekarang dia sudah hilang tapi tidak pakai air, ya sudah tinggal disiram air saja. Jelas itu hukumnya wajib. Kali saya katakan formalitas bukan berarti tidak wajib ya. Ini kayak gitulah formalitas, kan dia hilangnya tidak pakai air. Tapi sekarang dia sudah hilang, ya sudah tinggal disiram air. Sudah sampai sini? Nah, itu cara membersihkan najasa hukmiyah. Cukup disiram air satu kali, tidak perlu dua kali, satu kali saja. Buang air. Buang air kalau sampai dua kali, satu kali saja. Di bagian mana najisnya yang sudah hilang itu disiram. Ya, di bagian mana bajunya yang kena kencing disiram, selesai. Jelas, ini dengan catatan dipastikan tidak ada baunya, rasanya, warnanya, yakni ainun najasanya sudah hilang. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, yajibu wa in kanat min ghairiha ghasalaha marrah. Ya. Kalau najisnya selain dari hukmiyah, selain dari ainiyah yakni hukmiyah, ghasalaha marrah. Wajib dicuci satu kali, disiram satu kali. Ya. Kata beliau, wa yajibu sabbul ma 'alal mutanajjis. Nah, ini perhatikan di sini di nuskhonya tidak ada titik-titiknya, antum kasih titik sampai sini pembahasan baru biar jelas. Ini juga, aduh antum. Kenapa hemat sekali? Terlalu kecil ini. Ya, satu lembar atau begini nih, biar besar. Antum nggak kecil gini mau diapain? Biar besar-besar tulisannya, antum bisa kasih catatan apa? Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, nah sekarang beliau membahas masalah lain. Ini sudah selesai najasa. Najasa ini dengan najasa hukmiyah. Sekarang beliau berbicara masalah yang lain.
yaitu hubungan antara najis dengan air. Ini najasa, ini ma. Ini apa? Ma. Yang bisa membersihkan najis adalah apa? Air. Baik, sekarang bagaimana cara membersihkannya? Apakah najis yang dimasukkan ke dalam air atau ke air disiramkan ke najis? Kata sini? Intinya najis harus ketemu apa? Air, itu intinya. Karena hanya air yang bisa membersihkan najis. Nah, sekarang bagaimana caranya membersihkan ini benda yang najis ini? Apakah air yang kita tumpah siramkan ke benda najis itu, atau benda najisnya dimasukkan ke dalam air? Sudah sampai sini? Perhatikan kata beliau rahimahullah. Wa yajibu sabbul ma'i 'alal mutanajjisi idza kana al-ma'u duna qullatain. Fa in adkhala al-mutanajjisu fihi lam yathhur wa tanajjasa al-ma'u wa mulaqihi. Ya. Titik sampai situ. Kata beliau rahimahullah, yang mana yang dilakukan? Apakah najis dimasukkan ke dalam air atau air dimasukkan ke dalam najis? Air disiramkan ke najis. Kata beliau, pertama kita lihat dulu, apakah airnya itu apa sebutnya itu? Dunal qullatain au qullatain fa aksar. Apakah airnya di bawah 2 qullah atau 2 qullah lebih? Ya, 2 qullah lebih. Sampai masih ingat kemarin pembahasan air dalam masalah kemasukan najis? Selamat. Hah? Apa kesimpulannya? Kalau air sedikit, air di bawah 2 qullah kemasukan najis, apa hukumnya? Langsung najis. Ada perincian? Lihat sifat-sifatnya, dicek? Tidak ada. Ya. Kalau air banyak kemasukan najis? Ya, betul, dilihat siapa? Sifat-sifatnya. Kalau ada berubah, biar sedikit berubahnya najis. Biar sedikit. Nah, makanya kata beliau, kita lihat dulu airnya. Kalau airnya 2 qullah ke atas, yes, 2 qullah lebih, maka boleh najis ini kita masukkan ke dalam air. Dengan syarat, dugaan kita kalau ini masuk ke dalam air, sifat airnya tidak berubah. Jelas? Tapi kalau dugaan besar kita, walaupun 2 qullah ini saya masukkan ke ini akan merusak 2 qullah itu, maka tidak boleh. Karena tidak boleh merusak air. Jelas? Kita katakan kalau airnya 2 qullah ke atas. Berapa 2 qullah? 200 liter. Kalau airnya 2 qullah, kemudian kalau airnya 2 qullah, kemudian kita dugaan besar kita bahwa ini najis, pakaian misalnya atau apa, kalau saya cemplungkan ke dalam, masukkan ke dalam 2 qullah ini, kira-kira 200 liter ini berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, maka boleh dicelupkan ke dalam, boleh. Jelas sampai sini? Boleh hukumnya. Karena tidak merusak air. Yes? Tapi kalau misalnya 2 qullah, tapi najis yang dimasukkan banyak juga, pakaian ini ya, dicuci misalnya. Dan dugaan besar kita 2 qullah ini akan berubah, maka hukumnya apa? Tidak boleh. Karena akan menajisi air. Baik? Itu kalau airnya 2 qullah. Tapi kalau kata beliau, kalau airnya kurang dari 2 qullah, maka tidak boleh najis kita masukkan ke dalam. Kita harus menempuh cara yang ini. Ya. Kita harus menempuh jalan yang ini. Nah, kalau airnya kapan? Duna al-qullatain. Kalau airnya di bawah 2 qullah, maka air yang harus disiramkan ke najis. Tidak boleh najis dimasukkan ke air. Jelas? Tidak boleh pakaian dimasukkan ke air. Kenapa? Air kurang 2 qullah dimasukkan pakaian najis, ya najis airnya karena kurang dari 2 qullah. Nah, najis dimasukkan ke air, ya, najis dimasukkan ke air, ini hanya boleh kalau apa? Fauqa. Najis dimasukkan ke air. Nah, ini hanya boleh kalau apa? Airnya qullatan faksar 2 qullah terlebih, dengan syarat apa? Ma'a adami at-taghayyur, disertai tidak terjadi perubahan pada air. Kapan terjadi perubahan pada air? Tidak boleh juga, harus kembali ke sini. Jadi kencing
kencing anak bayi misalnya, mau dicuci di mesin cuci, oh enggak boleh. Air di mesin cuci tabungnya cuma berapa liter kan, nggak sampai 2 kula. Maka jangan mencuci, masukkan pakaian bayi di dalam mesin cuci, enggak boleh. Caranya bagaimana? Disiram pakaian bayi itu sampai hilang kencingnya, baru dimasukkan mesin cuci kalau mau dicuci. Ya, jadi dibersihkan dulu najisnya dari pakaian itu, baru dimasukkan ke mesin cuci. Tidak boleh langsung masuk ke mesin cuci, itu akan menajisi semuanya. Jelas? Menajisi apa? Semuanya. Dan bukan hanya menajisi airnya, menajisi juga apa namanya? Mesin cuci di dalamnya, karena kena air najis. Jadinya semua mesin cuci dibasuh ulang lagi, artinya dimasukkan air dulu untuk mencuci semuanya. Nah, kita kalamnya beliau. Kata beliau rahimahullah, wa yajibu sabbul ma 'alal mutanajjis. Ini wajib menyiramkan air ke benda yang najis. Ini benda yang terkena najis. Kapan? Idza kana al-ma'u duna qullatain. Kalau airnya kurang dari dua kullah. Nah, ini. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kullah, tidak ada opsi yang lain. Opsinya cuma satu. Air siram kena najis. Kalau airnya kurang dari 2 kullah. Kita sampai sini? Nah, kalau airnya kurang dari 2 kullah, tapi tetap dia ngotot masukkan yang benda yang najis itu ke dalam air, apa hukumnya? Fa in adkhalal mutanajjisu fihi, kalau dia ngotot memasukkan benda najis ke dalamnya, lam yathur, benda najisnya tidak suci. Ya, tidak suci. Yang ada sebaliknya, tanajjasal ma, airnya ternajisi, wa mulaqihi, dan semua yang disentuh oleh air najis semua. Karena airnya menjadi air najis. Sudah sampai sini ya? 6. Sudah. Ini kalau airnya air sedikit. Jadi kalau airnya air sedikit, kata beliau, kalau airnya air sedikit, maka wajib air yang disiramkan ke najis. Wajib. Kapan diputar, najis dimasukkan ke air ketika airnya kurang dari 2 kullah, maka si najis tidak jadi suci. Si pakaian yang najis tadi dimasukkan ke mesin cuci, dimasukkan ke baskom, pakaiannya tetap najis. Air di baskom najis, baskom juga dalamnya najis, kena semuanya. Jelas? Tapi kalau airnya 2 kullah atau lebih, maka tunggu dulu. Kita katakan diperkirakan dulu. Perkirakan najis pakaian ini yang sedikit ini dimasukkan ke 200 liter lebih. Dugaan besar kita kira-kira akan berubah enggak? Kalau tidak berubah, misalnya orang cuci pakaian anak kencing bayi di kolam renang, di pojokan, kolam renang besar, di pojokan sini, berubah nggak semuanya? Nggak pakai, kita tidak berbicara deterjen atau apa ya, sekedar dimasukkan begitu. Kira-kira berubah? Tidak berubah. Kalau begitu aman, dia celupkan najis ke kolam renang itu. Tapi kalau misalnya banyak cuciannya dimasukkan ke kolam renang, ini kira-kira berubah? Baik, kalau dia berubah, maka tidak boleh, tetap harus disiram kembali ke sini kalau berubah. Sudah sampai sini? Jadi di sini air ke najis ada 2 keadaan. Yang pertama kalau airnya 2 kullah. Keadaan yang kedua apa? Fauqa, airnya apa? Kullatan fa aksar ma at-taghayyur. Airnya 2 kullah atau lebih tapi berubah. Kalau berubah maka air tetap najis, sama. Ini 2 keadaan. Ini cuma 1 keadaan. Udah? Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya? Kan sama-sama ketemu najis. Sama-sama apa ketemu najis. Sama sini, apa bedanya? Kenapa kalau airnya 2 kullah, kurang dari 2 kullah, najis tidak boleh masuk ke dalam, tapi air bisa ke najis? Apa bedanya? Dikarenakan air yang kurang dari 2 kullah itu lemah. Ya. Dia lemah, tidak bisa mencegah, ya, kekuatan tahuriyahnya itu tidak bisa mencegah kalau dia dimasukkan air, dimasukkan najis, afwan. Beda kalau dia yang apa? Mendatangi najis.
Karena itu lihat apa Nabi SAW membedakan. Lihat, ketika ada kencing Arabi di masjid, apa yang Nabi SAW lakukan? Air satu timba jelas kurang dari dua kula disiram. Jadi air yang mendatangi najis dihukumi apa oleh Nabi SAW? Suci. Tapi ketika airnya kurang dari dua kula, najis mau dimasukkan, maka apa? Apa kata Nabi SAW? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Kalau airnya 2 kulla atau lebih lantas masuk najis, maka tidak ternajisi. Yani kalau tidak berubah. Pemahamannya apa? Kalau airnya kurang dari 2 kulla masuk najis, langsung ternajisi. Maka lihat Nabi SAW membedakan antara air mendatangi najis dengan najis memasuki air. Dibedakan hukumnya oleh beliau. Air yang mendatangi najis walaupun airnya kurang dari 2 kulla, kuat dia untuk menghilangkan najis. Tapi ketika najis yang mendatangi air yang kurang dari 2 kulla, Nabi mengatakan yanjus, ternajisi. Ya. Atau apa maknanya yahmilul khabas? Ya, konsekuensinya dia akan menerima khabas, menerima najis. Jelas? Jadi yang membedakannya adalah nas. Walaupun para ulama mentaklil kayak tadi bahwa kekuatan tahuriyahnya itu kalau dia yang menyiram bisa, tapi kalau dia yang dimasuki nggak bisa. Itu taklil saja. Tapi intinya adalah hadis membedakan antara wurudul ma' ala najasah wa wurudun najasah ala ma', dibedakan. Air mendatangi najis sama najis mendatangi air, ini hukumnya beda. Jelas? Baik, selesai pembahasan berkenaan dengan pembersihan najis. Iya. Kalau misalnya kita di kolam renang atau di sungai begitu, lagi berenang kan biasanya ada ikan di sini. Kayak kita lewat kayak ada hangat. Tandanya dia tadi ke sini. Jadi bagaimana? Iya, kalau dipastikan begitu kan tersiram dengan setelahnya, aman, tidak masalah. Apalagi sungai. Walaupun kita lewat yang. Iya, walaupun dilewati. Artinya ternajisi dia ke tempat itu tidak lama, itu sebentar lagi kan. Tapi masih bisa bertahan lama. Paling baru-baru, setelah itu akan larut kan begitu ya, akan ini. Nggak aman. Nanti kalau pun dia kena sini, dia bergeser ke sana, selesai. Sudah tersapu dengan air. Ya. Iya, harus hilang tiga-tiga sifatnya. Iya, cara membersihkan najis yang berat sebenarnya ada di ya. Nanti dibahas di kitab-kitab yang lain, cuma bahas. Untuk najis-najis yang sulit, yang bandel hilangnya, ya kata Nabi SAW itu disuruh apa ketika beliau memberikan darah haid ya, cara membersihkan darah haid, fal takrushu, dikerik, digosok, dikucek, ya sebanyak 3 kali. Jadi caranya misalnya disiram, digosok, diambil kayu atau yang semacamnya digosok, atau kalau kita sikat ya, dikerik, dikucek, setelah disiram, dikucek lagi sampai sini, setelah disiram sampai 3 kali disiram. Sudah sampai sini. Nah, kalau masih ada sisanya setelah 3 kali, sampai sini masih ada baunya, ya, atau rasanya, atau warnanya, maka di sini masuk dalam pembahasan najis yang dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan. Cuman yang dimaafkan kalau baunya saja yang sisa atau warnanya saja yang sisa. Jadi setelah 3 kali tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tapi masih ada bau-bau darah, ini dimaafkan. Kalau tinggal baunya tok, jelas 2 yang lain sudah hilang, tinggal baunya, dimaafkan. Atau yang masih ada warnanya, bau darah sudah hilang, rasanya juga tidak ada, tapi warna coklat-coklat yang merah pudar itu masih ada, dimaafkan juga. Ya, sampai sini dimaafkan. Ya. Yang tadi kalau mesin cuci dimasukkan kayak pakaian yang sudah dicuci sama pakaian yang banyak sudah dicuci, itu kan akan menajisi seluruh pakaian. Nah, bagaimana kalau dibilas lagi 3 kali kan ditumpahkan air kita, itu apa sudah mensucikan? Tapi kan bagian dalam mesin cuci kena najis. Kalau untuk masukkan lagi air di situ, airnya kena najis sama mesin cuci tadi. Kan tidak akan mungkin bersih semua airnya dalam. Ya kan? Ketika dikuras keluar pasti masih ada air tersisa. Nah, air yang tersisa ini najis. Dia dimasukkan lagi air, airnya yang baru ternajisi. Jadi asalnya yang kena kotoran baik dicuci itu
Iya, dihilangkan dulu najisnya di luar, disiram, baru dimasukkan ke itu. Ini yang paling paling sering. Baik, sudah. Nah, sekarang pindah ke pembahasan istinja. Ini buang cabuk dari buang air. Ini karena ini masih bagian dari menghilangkan najis. Tadi itu beliau bahas masalah menyucikan najis, ya, dari benda. Sekarang menyucikan najis dari diri sendiri setelah buang air. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yajibu alaihi al-istibra'u min al-baul hatta yaghliba ala dhannihi annahu la ya'ud wa la yakhruj. Thumma yastanji wa yurkhi duburahu hatta yaghsila ma fi tabaqatihi minan najasa wa yadlukuhu hatta yaghluba ala dhannihi zawalu ta'min najasa wa launuha wa rihuha. Baik, titik sampai situ. Perhatikan titik sampai situ, perhatikan pembahasannya. Nah, sedikit beliau singgung masalah menghilangkan najis dari istinja ini. Kata beliau, wajib seorang yang sudah buang air, terkhusus di sini kencing ataupun buang air besar ya, tapi biasanya kencing, ya disebutkan di sini, wajib baginya untuk istibra' minal baul. Apa itu istibra' minal baul? Yakni memastikan kencingnya sudah habis keluar. Kan banyak ada orang sudah kencing belum selesai, sudah baru berjalan 2-3 langkah keluar. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ini berarti tidak istibra' minal baul, dilarang. Wajib bagi dia untuk istibra' minal baul. Ya, dia memastikan tidak ada lagi air yang kencing yang tertahan, yang belum keluar. Wajib. Misalnya dia dengan ya tidak terlalu memaksakan juga ya, bukan memaksakan gitu ya lama nunggu, bukan. Misalnya dia agak menekan sedikit di bagian kantung kemihnya. Kalau dia merasa masih ada yang tertahan, kan keras ya kalau masih ada sedikit tertahan, dia menekan dengan pelan ya, bukan ditekan keras-keras, tekan kandung kemihnya misalnya kan, tempat kencing di mana, selama bukan terlalu keras, coba di ini saja. Ya agak diurut sedikit pelan-pelan supaya keluar sempurna. Nah, ya kalau tidak ada merasa mau keluar ya sudah jangan dilakukan, tidak perlu. Paham sampai sini? Tapi maksudnya jangan ada yang tertahan kemudian selesai. Itu selain mudarat juga dan resikonya bisa jadi nanti keluar gitu. Jelas? Maka wajib bagi dia istibra' minal baul. Istibra' minal baul. Sampai kapan? Hatta yaghliba ala dhannihi annahu la ya'ud wa la yakhruj. Sampai dugaan besar dia ini tidak ada lagi yang akan keluar. Ya, tidak ada lagi yang akan keluar. Iya. Dan tidak ada lagi yang kembali. Maksudnya kembali di sini. Kalau kencing keluar ada yang bisa masuk tak? Masuk lagi. Baiklah, Mas. Ya, intinya tidak ada lagi yang keluar ya. Nah, setelah tidak ada lagi yang keluar, dugaan besar dia tidak ada, lihat ya, yaghlibu ala dhanni. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan thaharah yang dijadikan patokan dhon, yang penting sudah dugaan besar, sudah mesti sampai yakin. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang was-was. Ya, berwudu 2 kali 3 kali, enggak yakin ini kena semuanya. Enggak yakin kena seluruhnya. Padahal sudah dugaan besar cukup. Mandi junub habiskan 2 ember besar. Orang ini belum kena, ini belum kena, ini belum kena gitu. Was-was dia. Sampai sini, dugaan besar dia sudah kena seluruhnya, selesai masalah. Enggak usah buang air untuk menyiram yang lain-lain. Yang penting kan dia sudah jelas. Bagian ini yang rawan tidak kena di lipatan-lipatan tubuh. Sudah siram itu selesai. Kena seluruhnya, sudah selesai. Ada pikiran ini kayaknya nanti dihindari. Jangan mendatangkan penyakit was-was pada diri sendiri dengan seperti itu. Karena itu dalam babun najasa dicukupkan dhannul ghalib, dugaan besar. Kita sampai sini. Nah, kalau misalnya kenyataannya tidak kena ya dia sudah dugaan besar dan itu sudah cukup untuk beramal. Nah, cuma tentunya tadi jangan gampang-gampangan kemudian dugaan besar saya. Enggak, dia sudah mengecek semuanya ya, ketika dia berwudu dia fokus, itu gunanya fokus dalam wudu supaya enggak ini sudah suci atau belum, difokuskan. Ya. Sehingga menghindari adanya syak, keraguan. Kata beliau sampai dugaan besar dia kencingnya tidak kembali, tidak keluar lagi. Kata beliau rahimahullah setelah itu baru istinja, dia siram. Ya, baru dia siram tempat keluarnya tempat keluarnya kencing tersebut.
Jadi jangan dia istinja dulu sebelum kencingnya dipastikan atau dugaan besar dia sudah tidak kembali. Nah, ini kalau istinja di depan, di kubul. Bagaimana dengan istinja di dubur? Kata beliau, kalau mau cebok sudah, wa yurkhi duburahu, dia menurunkan duburnya. Maksudnya agak ke bawah. Hatta yaghsila ma fi tawaqatihi, agar dia bisa mencuci bagian yang terlipat. Maksudnya tabaqat ini yang di daerah sekitar lubang dubur. Kalau dia tidak terlalu turun, tidak terlalu turun pantatnya, nanti masih ada di tengah-tengah yang tidak kena air ya, yang ada najis tapi tidak kena air, maka diturunkan yurhi, dia turunkan duburnya supaya betul-betul terbuka kemudian disiram. Itu maksudnya di sini. Sampai tersiram semua di tabaqatnya, di lipatan-lipatannya, minan najasah, ya, disiram semua najisnya. Wa yadlukuhu, kemudian dia mengusapnya, menggosoknya ketika dia cebok, dia gusap hatta yaghliba ala dhannihi zawalu ta'min najasa wa launuha wa rihuha, sampai dugaan besar dia sudah hilang bau rasa warna dan bau najis. Nah, sampai sini kapan sudah hilang selesai, jangan buang-buang air, tidak boleh buang-buang air hanya untuk walaupun untuk cebok. Kapan sudah hilang baunya, rasanya, warnanya, tidak ada lagi zatnya, airnya sudah hilang, maka tidak boleh kemudian seorang buang-buang air. Ya, ini sumber datangnya waswas. Mungkin awal dari toharo, nanti akan merembet ke wudu, nanti akan merembet ke sholat. Penyakit waswas itu menular dari satu amalan ke amalan lain kalau dipelihara. Dan sampai sini, nah, maka kadang sebagian orang, ini sudah bersih, tapi makanya masih kotor deh, tambah terus buang-buang air. Nah, ini perkara yang berbahaya. Dia sering melakukan itu, tidak lama dia akan terkena penyakit waswas. Ya, terkena penyakit waswas. Dan penyakit waswas itu penyakit mental ya, penyakit mental. Ya. Orang yang tidak punya keyakinan yang pasti gitu. Semua orang yang kita sudah yakin dia masih ragu-ragu, enggak gitu ya. Itu kan berarti ini orang keyakinannya sudah rusak. Nah, sampai sini keyakinannya sudah rusak, enggak seperti orang normal. Nah, makanya seperti ini harus ditinggalkan. Makanya dicukupkan dengan dhannul ghalib, dugaan besar. Kapan hilang selesai, jangan ditambah airnya, buang-buang air. Selesai sampai situ. Nah, sekarang beliau akan membahas masalah air najis. Kapan air menjadi najis? Sering ya? Baik. Air menjadi najis. Air, alma, sudah habis. Alma, air. Kapan menjadi najis? Kalau kemasukan najis. Apakah air yang kemasukan najis langsung najis? Tidak, dibagi dulu. Air ada dua, ada alma al-qalil, ada alma al-katsir. Habis itu dua sudah ini. Sudah ini? Ya. Jadi alma al-qalil dan ada alma al-katsir. Air banyak dan air sedikit dan air banyak. Apa bedanya air sedikit air banyak? Apa patokannya? 2 kullah, 200 liter kurang lebih. Baik. Air yang sedikit kalau kemasukan najis langsung yang jus. Langsung ternajisi. Tidak perlu dicek sifat-sifatnya, tidak perlu. Air di baskom, air di bak mandi, air di timba, ya, semua kurang dari 2 kullah. Di toran penampungan air yang cuma 150 liter misalnya. Kita sampai sini? Ini apa? Ya, kapan masuk najis? Sudah langsung ternajisi. Nah, sekarang kalau airnya banyak, lantas kemasukan najis atau tidak? Dibagi dulu. Apakah najis yang masuk itu menyebabkan airnya tagayyara walau yasiran, atau la yataghayyar.
Ketika najis masuk ke dalam air yang banyak, dilihat sifatnya. Apakah air tersebut taghayyara walau yasiran, berubah walaupun sedikit, Bedakan dengan kalau masuk air kemasukan benda suci. Kapan dia berubah? Kapan dia tidak boleh dipakai berwudu? Kalau berubahnya signifikan. Kalau berubah sedikit tidak ada masalah, tetap boleh dipakai berwudu. Tapi kalau yang masuk najis, biar berubah sedikit najis. Tidak mesti harus perubahannya signifikan. Itu bedanya. Air yang kemasukan benda suci sama benda najis. Kalau kemasukan benda suci, nanti tidak boleh dipakai berwudu kalau berubahnya apa? Signifikan. Sekali. Ayo. Iwan. Iya. Sementara kalau airnya kalau yang masuk adalah benda suci, benda najis, walaupun berubah sedikit najis. Walaupun kok ada bau-baunya, tidak jelas sih baunya, cuma ada bau-bau kucing sedikit yang bukan bau air. Sudah najis. Walaupun sedikit sekali. Atau misalnya ini kayak kurang agak keruh-keruh sedikit sekali keruhnya misalnya, sudah najis. Ya. Atau misalnya dia coba sedikit dicoba kayak ada bukan rasa air, najis. Walaupun sedikit perubahannya langsung najis, tidak mesti banyak. Baik, kalau dia taghayyuran katsira, maka ini yang najis juga. Tapi kalau la yataghayyar, tidak berubah dengan najis yang masuk, maka ini apa? La yanjus. Tidak najis. Jelas? Tidak najis. Ini hukum air yang kemasukan najis. Jadi kalau ada air kemasukan najis, langkah yang pertama yang antum lihat, tentukan dulu airnya banyak atau sedikit. Kalau airnya sedikit, selesai, najis airnya. Kalau airnya banyak, lanjut ke tahap berikutnya, cek berubah tidak, ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan biar sedikit, najis. Kalau tidak najis. Kalau ini Ustaz biasa air sumur dekat septic tank. Saya pernah kebetulan kemarin habis korban, kan kotornya masuk di septic tank yang korban. Kemudian ada air sumur di situ, saya buat. Nanti setelah itu kan kita nggak tahu berapa banyak nih yang di dalam tanah. Kemudian berubah bau Air sumur. Bor. Berubah karena? Ini mungkin dia terkontaminasi sama kotoran. Septic tank itu. Oh, KB. Ya kalau memang dipastikan septic tanknya masuk ke mana? Septic tanknya. Ini yang masuk ke sumur, bor itu dengan kedalaman yang memungkinkan dapat. Kan di bawah kita tidak tahu apa-apa. Misalnya ada faktor lain yang menyebabkan itu. Septic tanknya kedalamannya cuma segini. Sumur bornya di bawah sini. Ya. Tanya aja nih, kira-kira ada nggak kemungkinan dapat misalnya, atau jarak seperti ini kira-kira ada. Kalau ada kemungkinan dan kemungkinannya besar, maka iya. Tapi kalau kemungkinannya kecil, enggak. Hukum asalnya air suci sampai ada bukti. Ada baunya, Ustaz. Baunya kayak kotoran, bau kotoran sapi kayak. Begitu. Ya kalau seperti itu jangan. Sudah berubah kalau begitu. Karena kalaupun airnya banyak di bawah, sama dia masuk ke sini. Jelas? Tapi labas. Udah. Ini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau sudah paham ini pembagiannya, ini ringkasannya. Di sini beliau sebutkan. Perhatikan. Kata beliau rahimahullah. Wa mata laqatin najasatul madhkuratul ma'a fa in kana qullataini lam yanjus illa in ghayyarat ta'mahu aw launahu aw rihahu wa yadhhuru bi zawali at-taghayyur wa in kana aqalla minhuma yanjusu bil mulaqah wa in lam yataghayyar wa yadhhuru bi bulughihi qullatain. Sekarang perhatikan. Kata beliau rahimahullah, kalau kapan najis-najis yang disebutkan tadi di atas ya bersentuhan dengan air, yakni masuk ke dalam air, ingat masuk ke dalam air, bukan air yang ke dia, bukan air yang ke najis, tapi dia yang masuk ke dalam air. Maka perhatikan, fa in kanat qullatain,
Kalau airnya itu 2 kullah atau lebih maksudnya, fa in kanat qullatain, ya, maka lam yanjus, maka airnya tidak najis. La yanjus, tidak, ya, selama apa? Illa in ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu, kecuali kalau najis yang masuk itu merubah rasa, warna atau bau air yang 2 kullah itu, baru najis. Sampai sini? Kemudian beliau ini kita skip pembahasannya. Wa yatahuru bi zawali taghayyur, dan airnya bisa suci kembali kalau perubahannya hilang. Kita akan sebutkan nanti nih. Sekarang wa in kana aqalla minhuma, kalau airnya kurang dari 2 kullah, yanjusu bil mulaqat, langsung najis sekedar bertemunya dia dengan air. Wa illam yataghayyar, walaupun airnya tidak berubah, langsung najis. Wa yatahuru bi bulughihi qullatain, dan bisa menjadi suci ketika sampai 2 kullah. Baik, kita skip dulu ini. Sudah ini ya, paham? Nah, sekarang kita berbicara mengenai 2 air ini. Apakah air ini bisa menjadi suci kembali? Ini juga bisa menjadi suci kembali? Das? Jawabannya bisa. Kata beliau, untuk air ini dia bisa suci kembali kalau mencapai 2 kullah. Mencapai 2 kullah. Misalnya baskom, ya, baskom misalnya 10 liter, misal, masuk kencing 1 tetes, ya, nih, anggaplah bejana gini, 10 liter, masuk najis. Apa hukumnya? Najis. Oh, yang ada bejana lebih besar, 190 liter. Ini kita tambahkan ke dalam. Jadi berapa? 200 liter. Apa hukumnya? Suci. Kenapa? Karena ya tentunya selama tidak berubah ya. Karena jadi dia masuknya pindah ke sini nih. La yataghayyar. Paham? Dari sini berpindah ke sini. Yaitu ketika sampai 2 kullah dan tidak berubah, jadi tidak najis. Sudah sampai sini? Baik. Ini sekarang sudah berapa? 200. Sekarang kalau saya keluarkan lagi tadi yang 10 liter, apa hukumnya nih? Suci. Dan sampai sini suci. Karena ini sudah jadi suci. Saya keluarkan lagi tetap suci. Walaupun asalnya apa? Najis. Dan sampai sini? Jadi yang sedikit ini kan kalau air yang sedikit masuk najis yang hatta walaupun merubah sifatnya, ya, namanya timba sedikit masuk atau baskom basah najis berubah sifatnya, walaupun secara hukum berubah tidak berubah kan najis ya. Baik, anggaplah berubah, baskom kemasukan misalnya kencing banyak anaknya kencing berubah. Tapi ini baskom kalau ditumbahkan ke yang 150 liter, itu kencing yang tadi merubah yang 10 liter pas masuk ke 200 liter tidak berubah sama sekali. Jelas? Maka hukumnya suci. Kenapa? Karena ilat penajisan, ilat air itu dihukumi najis karena apa? Di sini apa ilatnya? Kenapa dia najis? Apa ilatnya? Apa alasannya? Kenapa dia najis? Kalau tidak berubah? Karena kurang dari 2 kullah, itu ilatnya. Bukan karena berubah. Biar tidak berubah kan? Kalau kurang dari 2 kullah masuk air, najis. Seperti ilatnya apa? 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Karena itulah kapan kita jadikan 2 kullah, ilat itu hilang. Ilat itu apa? Ilat penajisan itu hilang. Sekarang, kalau air sedikit kita masukkan najis dan najisnya berubah, airnya berubah, apa ilatnya? Berarti 2 sekaligus. Sudah kurang dari 2 kullah, berubah pula. Kalau kita tambahkan ke sini, ilat yang pertama hilang karena sudah 2 kullah. Tinggal ilat yang kedua, berubah ini. Tadi kan kecil dia berubah, pas ditumpahkan ke air banyak tidak berubah, berarti hilang juga ilat yang kedua. Sudah sampai sini? Jadi kaidahnya al-illatu taduru ma'a al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Al-illatu yaduru ma'al hukmihi wujudan wa adama. Bahwa hukum itu berputar mengikuti illatnya, sebab hukumnya.
Kalau sebabnya ada, dia hukumnya ada. Kalau sebabnya tidak ada, maka sebabnya juga, maka hukumnya juga tidak ada. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Apa kalamnya Sa'di rahimahullah dalam qawaid fiqhiyah, wa kullu hukmin da'irin ma'illat wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa hiya allati qad aujabat li syir'ati. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa kullu hukmin da'irun ma'illati, semua hukum berputar berdasarkan apa? Berputar bersama ilatnya. Wa hiya allati qad aujabat li syir'ati, ilat inilah yang mewajibkan apa? Pensyariatan hukum itu. Jadi ilatnya di sini adalah kurang dari dua kullah. Kalau dia ada hukum, yani najis. Kalau ilat dua kullah hilang, berarti hilang hukum najis. Ya, sama seperti di sini. Ilatnya kenapa najis? Karena tagayur. Kapan tidak tagayur maka tidak najis. Jelas ya? Nah sekarang, maka air yang sedikit dengan syarat tidak berubah tentunya, ya. Air yang sedikit kemasukan najis. Tapi kita bisa sucikan dia dengan cara apa? Metode al-mukasar. Nah, mukasar itu memperbanyak airnya. Apakah dengan cara dia dituangkan ke apa? Dituangkan ke 190 liter atau 190 liternya ditumpahkan ke dia. Ya, sama aja ya. Sehingga jadi 200 liter. Baik, sekarang ini. Air banyak kemasukan najis berubah walaupun sedikit. Apa hukumnya? Najis. Nah, apakah bisa hilang? Apakah bisa kembali suci? Jawabannya bisa. Sama. Kata beliau rahimahullah tadi apa? Wa yatahuru bi zawali taghayyur. Air banyak yang berubah sifatnya karena najis bisa kembali suci apa? Bi zawali taghayyur. Kalau taghayyur yang ini hilang. Ilatnya kan karena taghayyur. Sekarang kalau taghayyurnya hilang ya sudah. Baik, bagaimana hilangnya taghayyur? Macam-macam. Misalnya kadang hanya karena berdiam tok di situ di tempat. Misalnya ada air, ya, ada air kurang dari apa lebih dari 2 kullah, 200 liter, kemasukan najis kemudian merubah apa? Baunya sedikit baunya. Lihat sampai sini. Kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diapa-apain. Berlalu sebulan misalnya, ya, mungkin kena udara atau yang semacamnya. Baik. Bulan depannya kita cek sudah seperti air biasa. Yes, bau yang najis tadi itu sudah tidak ada. Maka ini apa? Zalat tagayyur binafsihi atau bimuksihi. Tagayyurnya hilang dengan sendirinya atau karena dia tinggal di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Yang seperti ini suci, sudah bisa dipakai baru wudu. Karena apa? Karena ilatnya hilang, tagayyurnya sudah hilang. Tadi tagayyurnya ada, dibiarkan sebulan misalnya masih ada, apa sudah tidak ada ya sudah. Ataukah dengan cara sama mukasarah? Oh dia 200 liter, oh masih bau-bau, tambahkan misalnya 50 liter, oh sudah tidak ada, sudah selesai. Berarti sudah bisa dipakai berwudu. Karena ilatnya adalah di tagayyur. Kalau air sedikit, ilatnya adalah kurang dari 2 kullah. Kapan digenapkan 2 kullah hilang. Kalau di air banyak, ilatnya adalah berubah. Kapan ditambahkan air sehingga tidak berubah atau perubahannya hilang dengan sendirinya, maka apa? Hilang juga najisnya. Jadi intinya di ilatnya. Ya. Bagaimana kalau air mustamal yang ditambahkan? Sama. Nggak masalah. Tapi kalau hilang Tetap misalnya air apa namanya? 200 liter ya. Air 200 liter. Sudah sampai sini? 200 liter. Ini. Air 200 liter. Kemasukan najis dan berubah. Ini hukumnya apa? Hukumnya najis. Kemudian kita ada air mustakmal 50 liter. Mustakmal. Ditambahkan di sini. Jadi berapa? 250. Ini berubah. Apa namanya? Sifatnya apa perubahan tadi apa? Hilang. Apa hukumnya? Suci, tidak ada masalah. Air tadi yang ketika mustakmal masuk ke dalam air banyak, hilang sifat mustakmalnya.
Apa syaratnya mustamal? Apa syaratnya air dikatakan mustamal? Terus? Iya, di bawah 2 kullah. Tidak ada air mustamal 2 kullah ke atas, tidak ada. Pembahasan air mustamal hanya berlaku di bawah 2 kullah. Nah, sekarang ini mustamal, tapi ketika dimasukkan ke sini jadi berapa? 250. Sudah tidak ada pembahasan mustamal di situ. Karena sudah 2 kullah lebih. Paham? Walaupun yang ditambahkan air mustamal. Bagaimana dengan hilang itu, kayak hilangnya bau, tapi bukan dengan air, tapi dengan zat lain, contoh kaporit. Nah, kalau dia ditambahkan kaporit untuk apa ini? Membersihkan apa? Hilangkan baunya. Bau najis. Kalau dia dimasukkan kaporit dan dugaan besar kita kaporit ini tidak menghilangkan bau najis, dia hanya menyamarkan, menutupi bau najis. Jadi tetap bau najisnya ada, cuman lebih kencang bau apanya? Kaporitnya, sehingga bau najisnya tertutupi. Yang seperti ini tetap najis. Tetap najis. Ya sampai sini? Jadi harus dipastikan bahwasanya baunya, rasanya, warnanya hilang, bukan tertutupi dibalik sesuatu yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Misalnya warna najis ada, gara-gara diturunkan sesuatu yang berwarna, jadinya tersamarkan warnanya. Nah, jelas sampai sini? Jadi ini tasattur. Jadi sifat najasanya itu bersembunyi di balik sesuatu yang lebih kuat. Yang seperti ini tidak suci, tetap najis airnya. Tetap najis airnya. Ya. Tolong di ini dong. Ada semutnya. Sekarang. Ya. Yang biasa ya sungai kan biasa kalau tidak hujan itu dia bersih. Nah, kalau pas kena hujan dia berubah. Nggak masalah. Tidak apa dipakai. Nggak apa. Alas kan berubah warnanya. Karena itu termasuk hal yang sulit menjaga air darinya. Semua hal yang merusak sifat air atau yang merubah sifat air, namun sulit untuk menjaga air darinya, itu dimaafkan. Itu tidak terkena hukum. Ya, makanya disebutkan yang dikecualikan adalah kalau air itu berubah bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Kalau air itu berubah karena zat yang memang ada dalam air atau pada tempat berlalunya air. Sekarang bagaimana untuk mau jaga air sungai dari tanah? Mana bisa, tidak mungkin. Mau jaga air laut dari pasir, tidak mungkin. Pasir yang di pinggir pantai ya, tidak mungkin dijagain. Mau keruh ya sudah, dipakai, tetap air namanya. Lagi pula orang juga tetap namakan apa? Air. Dah. Berarti kita duduk kayak biasa itu di pesantren kan pakai kolam kolam besar, duduk langsung di situ sudah. Iya, kalau lebih dari 2 mustamal, kalau 2 kullah lebih, iya. Nggak masalah. Ya walaupun dia celupkan situ langsung, karena itu tidak ada mustamal pada air 2 kullah. Ya. Nah ini Ustaz, biasa kayak di masjid di tempat kan biasa ada yang dilalui gitu, tapi ada kayak semacam kolam-kolam gitu. Iya. Ini kan dilalui banyak orang, kalau kita harus pas lewat situ kan tidak tahu ini dia di airnya diganti-ganti atau tidak Ustaz. Jadi bagaimana? Kenapa? Saya pernah begitu di tempat duduk, sebelum ke tempat duduknya Iya, ada air. kolam dulu. Iya, apa masalahnya? Maksudnya airnya ini kan sudah dilalui banyak orang, kemudian kita tidak tahu di situ sudah pernah sering diganti atau tidak. Jadi bagaimana? Kalau misalnya kayak terus, Masalahnya apa kalau dilatih banyak orang? apa tidak najis? Najis kan kalau kemasukan najis. Hah? jangan was-was lah. Kalau tidak ada najisnya jangan dikira-kira ada najis. Kan tidak ada najis. Kecuali kalau keruh baru. Hah? Keruh Keruh juga karena apa? Karena najis. dilalui ini sama orang-orang. Ya najis nggak itu? Kalau kurang dari 2 bulan berarti najis. Lah enggak lah. Mana? Dari mana tuh tahu itu najis? Warnanya Hah? karena Iya keruh. Masa keruh gara-gara najis? Iya, orang dari luar kena debu gigi yang masuk ke situ ya keruh lah. jadi bukan gara-gara Antum kenapa tahu bilang najis? Ada orang jalan-jalan kakinya lengket najis gitu masuk situ. Jangan was-was, ya. Kasih ya. Kalau tidak ada najis, jangan dikira-kira ada najis gitu. Bukan najis, tapi. Tapi saya kalau berubah Apa? berubah airnya
Beda makna kalau sudah tinja dengan Ini kan bukan air wudhu, ini air yang dilewati lah. Kalau kita sudah berwudhu, kita lewat mau ke masuk masjid, ada genangan air di situ kayak kolam-kolam itu banyak ada beberapa masjid di situ. Itu kan bukan dipakai wudhu, wudhu mah di sana. Ini dilewati toh, bukan mau wudhu di situ. Bukan, antum belum pernah lihat mungkin. Ya, terkait tempat juga kita airnya ini, itu mengalir terus, berputar. Sampai sini. Baik. Nah, hukum ini berlaku umum ya untuk air mengalir maupun tidak. Jadi kalau saya tadi airnya misalnya di asal tempatnya itu dua kullah. Cuman yang di tempat kita itu yang kita injak kurang dari 2 kullah, kan sama aja sebenarnya. Itu kayak air mengalir. Tapi tidak apa-apa, orang tidak ada najis di situ. Gimana ada air najis di situ? Baik, labas. Kata beliau, wa in kana aqalla minhuma yanjusu bil mulaqa wa illam yataghayyar. Kalau airnya kurang dari 2 kullah maka langsung najis walaupun tidak berubah. Wa yathuru bi bulughihi qullatain, tapi bisa kembali suci kalau mencapai 2 kullah, bisa kembali suci. 6. Nah, pembahasan terakhir tentang air kita selesaikan saja. Wa matalaqatin najasatu al-madhkuratu ma'ian ghairal ma'i tanajjasa bi mulaqatiha qalilan aw katsira taghayyara aw lam yataghayyar wa la yatahuru qattun. Nah, ini penting. Apa hukumnya benda suci selain air? Susu, minyak goreng, minyak tanah, teh, benda suci selain air. Ya, apa namanya? Ini yang minyak kayu putih misalnya atau yang semacamnya ya. Benda suci selain air, apa hukumnya? Kalau kemasukan najis. Jelas? Kalau kemasukan najis, apa hukumnya? Nah, kata para ulama, ini dhabit fikih dalam masalah ini, bahwa al-ma'i'at laha hukmul ma'ul qalil. Al-ma'i'at laha hukmul ma'ul qalil. Benda-benda cair selain air, hukumnya adalah hukum air qalil, air sedikit. Nih, jelas? Jadi benda cair lain selain air hukumnya sama seperti air sedikit, walaupun dia sampai 1000 liter. Iya, sampai 1000 liter. 1000 liter susu masuk najis 1 tetes, hukumannya sama seperti air sedikit kemasukan najis 1 tetes najis. Jelas? Jadi al-ma'iat laha hukmul qalil, hukmul ma'al qalil. Benda suci selain air memiliki hukum yang sama seperti hukum air sedikit. Jelas? Kapan kemasukan najis? Sudah najis, dan dia tidak bisa disucikan selama-lamanya. Ya, artinya biar antum tambahkan, misalnya ada 200 liter susu, masuk ke najis setetes, najis. Antum tambahkan lagi 100 liter susu, najis semua, tidak bisa jadi suci. Kecuali antum mau jadikan air ya, siram air semua, sama aja hilang air susunya. Tapi intinya biar antum tambahkan berapa susu, banyak beberapa liter lagi atau ratusan liter lagi, tetap semua. Karena bagaimanapun banyaknya itu susu, hukumnya sama seperti air sedikit. Jelas? Kita lihat kata beliau rahimahullah, wa matalaqatin najasatul madhkurah ma'ian ghairal ma'. Kapan najis-najis yang disebutkan di atas tadi bertemu dengan ma'i, ya, najisnya masuk ke dalam benda suci selain air, ghairal ma', selain air. Tanajjasa bimulaqatiha, maka benda suci selain air itu langsung ternajisi sekedar bertemu. Qalilan au katsira, apakah benda cair selain air ini sedikit maupun banyak, taghayyara au lam yataghayyar, berubah atau tidak berubah sifatnya, wala yatahuru qat, dan tidak bisa suci sama sekali. Tidak bisa suci sama sekali. Lihat sampai sini. Nah, beda kalau air sedikit, ilatnya kurang 2 kullah. Cara membersihkannya siramkan air, karena kan asalnya air. Ini susu mau ditambahkan air ya hilang. Tidak bisa. Makanya tidak akan mungkin bisa disucikan selama-lamanya. Baik. Bagaimana menyikapi air najis dan semacam susu yang sudah najis? Ya, tentunya tidak boleh dipakai oleh manusia. Air najis ataupun benda cair yang najis, benda cair selain air yang najis tidak boleh dipakai oleh manusia. Tidak untuk kepentingan ibadah, tidak juga untuk kepentingan dunia.
dia hanya boleh dikasih minum hewan. Ia hanya boleh dikasih minum hewan atau dipakai menyiram tanaman. Airnya air najis, sudah siram tanaman, kasih minum hewan, tidak ada masalah. Jelas? Susunya sudah najis susunya, kasih minum kucing misalnya, atau yang semacamnya. Ya. Oh, berarti termasuk kayak kartu misalnya. Kalau kita sudah campur banyak terus masukkan najis, kita bisa lagi dipakai. Biar tidak bisa dipakai. Kalau masukkan najis. Sama kayak madu. Iya. Ngadu kemasukan apa? Anggaplah kalau Oh iya. Iya, kalau kemasukan tai cicak misalnya udah najis. Ya? Bangkai lebah? Enggak, itu kan dikecualikan. Karena dia dari di situ memang tinggal. Sulit untuk menjaga menjaga lebah dari sarang lebah, nggak bisa. Ya. Nah, ada pengecualian dibahas oleh para ulama, tapi nanti di kitab-kitab besar pengecualian untuk air najis yang masuk. Ada najis yang dimaafkan. Baik. Di sini beliau tidak singgung, anda perlu kita singgung. Insyaallah dibahas nanti di pembahasan. Taib wallahu a'lam bishawab. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selanjutnya pindah ke syarat syahnya yang kedua, syarat syah salat yang kedua, yaitu berwudu dan mandi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.